Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, video ke-9. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang format. Oke, format. Format sendiri itu mengandung beberapa elemen untuk mendefinisikan teks dengan khusus. Selanjutnya elemen format itu ada elemen HTML, tag B, dan tag strong ya. Di B di sini digunakan untuk menebalkan teks tanpa kepentingan ekstra, sedangkan strong digunakan untuk menandai teks penting dan biasanya menggunakan huruf tebal. Nah, ada yang kedua ada elemen I dan M. Yang pertama mendefinisikan bagian dengan suara atau suasana hati. Konten di dalamnya ditampilkan dengan huruf miring. Biasanya digunakan untuk menunjukkan istilah bahasa lain dan lain-lain. Sedangkan M mendefinisikan teks yang ditekankan dan biasanya ditampilkan dengan huruf miring. Selanjutnya ada elemen HTML small dan mark. Small di sini mendefinisikan teks yang kecil, sedangkan mark mendefinisikan teks yang harus ditandai atau disorot. Selanjutnya ada elemen HTML del mendefinisikan teks yang akan dihapus dari dokumen. Browser akan memberikan garis tengah pada teks yang akan dihapus. Yang selanjutnya ada elemen ins mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen. Browser biasanya akan memberi garis bawah ya pada teks tersebut. Terus ada elemen HTML sub mendefinisikan teks subscript. Teks ini muncul setengah karakter di bawah garis normal dan berukuran font kecil. Selanjutnya ada yang terakhir, ada elemen HTML sub mendefinisikan teks superscript. Biasanya muncul setengah karakter di atas garis normal. Saya akan mencontohkan ya contohnya. Yang pertama ada teks elemen bold atau B dan ada elemen strong. Nah, pertama kita tulis kayak gini. Kita tulis B. Misalnya ini adalah kalimat tebal, misalnya ini ada kalimat. Kita tag penutup, terus kita buat tag penutupnya lagi. Kita Ctrl S. Nanti jadinya akan kayak gini ya teman-teman. Nah, ini adalah teks tebal. Nah, kalau yang strong itu untuk kalimat penting. Jadi sama sebenarnya dengan bold, tapi cuman kalau bold itu kan tidak mendefinisikan kalau itu penting atau enggak. Kalau yang strong ini mendefinisikan kalau dia itu penting. Strong berarti ini adalah kalimat penting. Pakai tanda seru bisa juga karena terus strong. Terus kita Ctrl S sama guys. Sebenarnya sama. Nah, tapi ini adalah kalimat penting. Selanjutnya ada HTML elemen I dan M. Nah, kalau I gimana? Sama. Cuma kita pakai P. Nah, I itu biasanya dipakai buat bahasa atau istilah-istilah. Kita pakai ya, contohnya it. Kita pakai it. Terus kita pakai tag penutup. Kita tulis adalah bahasa Inggris makan. Kita pakai tag penutup, kita Ctrl S. Nah, nanti it adalah, ini kurang spasi, kita spasi dulu. Kita Ctrl S. Nah, itu spasi jadi kayak gini. It adalah bahasa Inggris makan. Nah, selanjutnya ada M. Sama, kita pakai ya. Kita pakai M. Sama. Dan ini adalah kamu yang dahulu. Nah, ini kata-katanya kalau pakai M ini lebih ditekankan ya teman-teman. Jadi lebih ditekankan kata-katanya. Kita Ctrl S, kita lihat.
Nah, ini adalah kamu yang dahulu. Ditekankan. Nah, selanjutnya ada small. Ya, selanjutnya ada elemen HTML small dan mark. Nah, kalau small sama small. Kita tulis P tutup. Kita tulis misal kita mau buat small. Kita buat kayak gini. Kita buat small. Ini adalah teks kecil misal. Nah, kayak gini. Kita pakai tag penutup, kita Ctrl S. Kita lihat. Nah, ini adalah teks kecil, teksnya jadi kecil ya. Selanjutnya ada mark di sini kan fungsinya buat harus ditandai atau disorot, mendefinisikan teks yang harus ditandai atau disorot. Misal P. Terus aku. Misalnya kita mau tandai. Kita mau tandai ya. Kita mau tandai pakai mark. Makan. Kita pakai slash penutup. Nasi putih. Kita pakai slash penutup dan Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi kata makan di sini ditandai ya atau diberikan mark ya. Next, selanjutnya ada ins. Nah, itu untuk mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen. Browser biasanya memberi garis bawah. Contohnya gimana? Garis bawah. Oh, pertama kita pakai del ya, bukan ins tapi del. Sorry. Kita pakai del dulu. Nih, aku suka, misal kita buat del. Mangga, kita tutup. Apel, kita pakai slash penutup. Nah, di bawahnya ada lagi yang namanya ins, berarti aku suka del mangga. Kita pakai penutup, terus kita pakai ins ya. Kita pakai ins. Apel, kita pakai slash penutup, terus pakai rasanya segar, misal segar. Kita pakai slash penutup, kita Ctrl S. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, aku suka mangga, tapi kita bukan mangga berarti apel. Aku suka mangga. Apelnya digaris bawahi, segar. Nah, selanjutnya ada sup dan sup pakai B ya, sup pakai B atau sup pakai P. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Caranya kayak gini. Ini adalah kita pakai sup. Kamu, kita pakai penutup yang menyusunnya, contoh menyusunnya. Terus kita pakai slash penutup. Selanjutnya ada sup pakai P. Kita Ctrl Z dulu. P tutup, terus ini adalah pakai sup pakai P, sup kayak gini. Terus kamu pakai penutup yang menyusunnya, terus pakai. Nah, nanti lihat ya perbedaannya teman-teman. Ini yang pertama menggunakan
sub pakai B, sedangkan ini yang menggunakan pakai P. Jadi nanti dia di bawah dan nanti dia di atas. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.